Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resandi Permana dengan NIM 2006473 dari Prodi Pendidikan Tata Boga tahun 2020. Tujuan saya di sini akan menjelaskan dan memaparkan mengenai salah satu materi, yaitu metode pembelajaran snowball throwing. Belajar mengajar merupakan kegiatan interaksi antara siswa dengan guru. Dalam interaksi belajar mengajar muncul suatu proses belajar. Saat proses belajar mengajar, sebagai guru ingin menciptakan suatu keberhasilan dalam pembelajaran. Keberhasilan dapat dipengaruhi oleh lingkungan masyarakat dan lingkungan sekolah, di antaranya guru dan teman sebaya. Menurut Hamalik tahun 2006, proses dan hasil belajar siswa tidak hanya dinilai dari isi kurikulum yang ditetapkan oleh sekolah, akan tetapi ditentukan oleh kompetensi yang dimiliki guru pada saat mengajar di dalam kelas. Selanjutnya ada snowball throwing. Snowball secara etimologi berarti bola salju, sedangkan throwing artinya melempar. Snowball throwing secara keseluruhan dapat diartikan melempar bola salju. Model pembelajaran snowball throwing merupakan bola salju yang terbuat dari kertas yang berisi pertanyaan, kemudian dilempar kepada temannya untuk dijawab. Dalam pembelajaran snowball throwing, siswa diberi kebebasan untuk membangun pengetahuannya dengan cara memberi pertanyaan dan mendapat jawaban dari temannya. Siswa menggali informasi, mengkonfirmasikan yang diketahui, dan mengarahkan perhatiannya terhadap aspek yang belum diketahui oleh siswa lainnya, menurut Miftahul Huda tahun 2015. Selanjutnya ada langkah-langkah pembelajaran snowball throwing. Sebelum guru melaksanakan pembelajaran menggunakan model snowball throwing, terlebih dahulu guru melakukan beberapa persiapan. Persiapan yang harus dilakukan oleh guru adalah menyiapkan beberapa pertanyaan singkat, serta menyiapkan bola kecil yang akan digunakan sebagai alat lempar apabila pembelajaran tidak berjalan dengan lancar, menurut Jumata Hamdayama tahun 2014. Miftahul Huda tahun 2015 mengemukakan bahwa langkah-langkah yang dilakukan dalam melaksanakan pembelajaran menggunakan model snowball throwing adalah sebagai berikut. Yang pertama, guru menjelaskan pelaksanaan model pembelajaran snowball throwing dan materi yang akan disajikan. Yang kedua, guru membentuk siswa dalam beberapa kelompok heterogen, yaitu masing-masing ketua kelompok untuk memberikan penjelasan mengenai materi yang akan dipelajari. Yang ketiga, masing-masing ketua kelompok kembali ke kelompoknya masing-masing, kemudian menjelaskan materi yang telah disampaikan oleh guru kepada anggota yang lain. Yang keempat, guru membagikan kertas HVS, siswa menuliskan pertanyaan yang sesuai dengan materi yang sudah dijelaskan oleh ketua kelompok. Yang kelima, kertas tersebut kemudian dibuat seperti bola dan dilempar dari siswa satu ke siswa lainnya selama kurang lebih 5 menit. Yang keenam, setelah mendapat satu bola, siswa diberi kesempatan untuk menjawab pertanyaan yang tertulis dalam kertas berbentuk bola tersebut secara bergantian. Yang ketujuh, guru melakukan evaluasi dengan mereview materi pembelajaran yang sudah dipelajari. Selanjutnya ada kelebihan dan kelemahan dari model pembelajaran snowball throwing. Yang pertama, ada kelebihan. Suasana pembelajaran menjadi menyenangkan karena seperti bermain dengan melempar bola kertas kepada siswa lainnya. Yang kedua, siswa mendapat kesempatan untuk mengembangkan kemampuan berpikirnya karena diberi kesempatan untuk membuat pertanyaan dan menjawab soal. Yang ketiga, membuat siswa siap dengan berbagai kemungkinan karena tidak tahu soal yang dibuat temannya. Yang keempat, siswa lebih terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Yang kelima, pendidik tidak terlalu repot membuat media pembelajaran yang digunakan untuk menyampaikan materi. Yang keenam, pembelajaran menjadi lebih efektif serta tujuan aspek kognitif dan afektif serta psikomotorik dapat tercapai. Yang berikutnya ada kelemahan. Yang pertama, memerlukan waktu yang cukup panjang sehingga bisa menjadikan kelas menjadi gaduh. Yang kedua, kemampuan siswa dalam memahami materi menjadi kurang. Yang ketiga, kelas sering gaduh karena kelompok dibuat oleh siswanya sendiri. Yang keempat, siswa kurang termotivasi untuk bekerja sama karena tidak adanya penghargaan untuk kelompok. Yang kelima, jika ketua kelompok dalam menyampaikan materi tidak sesuai dengan perintah guru, tentu menjadi penghambat bagi anggota lainnya
untuk memahami materi. Yang keenam, model ini sangat bergantung pada kemampuan siswa dalam memahami materi yang disampaikan oleh ketua, menurut Jumanta Hamdayama tahun 2014. Selanjutnya ada kendala snowball throwing. Beberapa kendala yang dihadapi dalam menggunakan pembelajaran snowball throwing, yakni siswa yang bermalas-malasan dan hanya bergantung dengan kelompoknya. Sebagian siswa dapat menuliskan pertanyaan sesuai dengan materi yang disampaikan oleh ketua kelompok, tetapi ada juga beberapa siswa yang menuliskan pertanyaan yang tidak sesuai dengan materi yang dibahas. Model pembelajaran snowball throwing ini menuntut siswa untuk lebih aktif dalam proses pembelajaran, serta membutuhkan partisipasi lebih dari siswa agar model pembelajaran snowball throwing dapat berjalan sesuai dengan tujuan pembelajaran yang sudah ditetapkan. Faktor yang mempengaruhi proses pembelajaran tidak sesuai dengan yang diinginkan. Selanjutnya ada kesimpulan. Model pembelajaran snowball throwing merupakan salah satu alternatif model pembelajaran yang dapat membantu guru dalam menciptakan suasana pembelajaran yang aktif dan menyenangkan. Dengan adanya berbagai inovasi, model pembelajaran diharapkan dapat menciptakan pembelajaran yang aktif. Model pembelajaran snowball throwing merupakan pembelajaran aktif yang menggunakan bola salju yang terbuat dari kertas, yang dibuat seperti bola sebagai bahan media siswa menyampaikan pendapat dan membangun pengetahuan siswa. Model pembelajaran ini dilaksanakan dalam kelompok sehingga siswa dapat saling bertukar informasi mengenai materi yang diketahuinya. Dalam pelaksanaan model pembelajaran ini terdapat beberapa kendala yang dialami oleh guru. Jika guru dapat mengatasi kendala tersebut, maka proses pembelajaran akan berjalan sesuai dengan tujuan pembelajaran yang sudah ditetapkan. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.